Jam segini tuh aneh ya. Kerjaan masih banyak, tapi kepala udah pengen istirahat. Lembur lagi? Iya, sejak sore. Kopi udah dingin, playlist juga udah muter itu lagi. Kamu gak butuh kopi sih kayaknya. Terus aku butuh apa? Temen ngobrol, tapi yang gak ribet. Podcast. Iya, coba dengerin Sound and Sense. Oke deh, boleh juga nih. Halo Soundmates, apa kabar kalian semua? Balik lagi di Sound and Sense, podcast yang ngulik musik dari rasa sampai makna. Halo juga buat kalian para soundmates. Di sini kita nggak sok asik, nggak sok jago. Kita bakalan ngobrolin musik yang sering nemenin hidup kita sehari-hari. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas mulai dari genre musik, terus lanjut ke musisi dan band lokal. Sampai nanti di akhir kita bakal kasih rekomendasi lagu lokal yang wajib banget kalian dengerin nih. Bener banget, dan pastinya kita nggak sendirian nih. Betul, hari ini udah ada narasumber yang siap diajak ngobrol santai bareng kita. Langsung aja lah. Halo, boleh kenalin diri kamu? Halo, aku Faza, sosok pendengar musik yang akan diwawancarai mereka. Halo Faza, selamat datang di podcast kita yang kecil-kecilan ini di Sound and Sense. Sebelum kita masuk ke pembahasan musik nih, aku pengen tahu dan penasaran banget nih. Pertama kali kamu kenal musik tuh dari siapa sih? Mungkin bisa dari rumah, atau dari temen tongkrongan, dari lingkungan kamu, atau dari siapa nih? Dulu aku kenal kan dari, kalau kenal musiknya mesti dari kecil gak sih? Seharusnya kan dulu kan Iya udah sih. ada Iya. udah ada TV, udah ada gitu kan. Jadi kan dulu sering banget lihat TV. Kayak Dengar-dengar musik. iya kan ada acara-acara musik kan dulu. Terus udah gede-gede kan, terus SMP ada tiba-tiba temen ngajakin, terus dikenalin sama salah satu musik sih, satu band dari Jogja, Festivalis dulu. Itu SMP, aku masih SMP. Ingat banget sih dulu diajak nonton pertama kali sama dikenalin sama musik. Itu Masih sekecil itu. Ya, dan udah gaul loh. Udah SMP gaul. udah tahu. Festivalis. Iya, bener banget. Iya makanya itu anak-anak SMP dulu berbondong-bondong bisa nonton Festivalis itu. Gokil sih, Iya. gokil Itu sih. minta uangnya dari ortu gimana tuh? Ya kan? Izinnya gimana tuh? Biasa gak sih orang-orang dulu kan bisa ngumpulin, Nabung dulu. iya, kayak ngumpulin Nabung. uang saku dulu, terus biasanya kan kalau gitu kan habis seminggu atau berapa Ya udah persiapan iya, kan, udah ada prepare. Ada nih flyernya. festivalis. Ngomong-ngomongan dari teman-teman gitu kan. Iya makanya terus diajak ke nonton. Dulu pertama kali nonton di Sanata Dharma, aku masih ingat banget. SMP aku udah Ke kesana. Sanata Dharma Iya, masih Sanata bareng Dharma. temen-temen gokil. Itu belum segede sekarang, wow. Sukses Festivalis. Oke, langsung pemanasan ya kita nih ya. Oke, sekarang nih langsung genre musik apa sih yang paling sering kamu putar belakangan ini? Kalau yang aku sering puter belakangan ini, aku lagi dengerin ini sih hip hop. Hip Yang hop. iya, yang lagi viral sekarang tuh aku baru dengerin sih. Kayak kan sering banget seliweran di TikTok, di IG, di itu story atau apa. Apa tuh contohnya? Kayak Fury, kayak yang lagi hype banget kan sekarang Poris, terus Rizky Indrahim, itu orang-orang Iya sih. sekarang pada ngedenger itu semua, kayak KB. Poris sih, semuanya dengerin ini sekarang. Iya. Iya makanya kan lagi hype banget kan itu. Ya FOMO-FOMOan aja sih. Kali kan menarik, kayak tiba-tiba kan itu musik orang 2014 mungkin, musik-musik 2014 orang apa main musik-musik kayak gitu. Terus tiba-tiba Sekarang hype lagi, muncul iya lagi. lagi naik lagi kan. Terus kepo dengerin ternyata Enak Enak juga, didengerin, nyantol. gitu. iya nyantol sih.
keren. Menarik sih, soalnya kan sekarang playlist orang tuh kan campur-campur. Terus menurut kamu apa yang bikin satu genre itu punya ciri khas yang kuat? Kalau menurut aku ya, pandanganku ya, menurut aku tuh yang bikin punya ciri khas tuh ya si pelaku musiknya itu sendiri. Kayak yang aku sebutin tadi, Fury, Boris, Rizky Indrahim itu kan kayak punya ciri khas. Iya, maksudnya di visualnya itu loh. Orang-orang sekarang pada ngikutin semua. Jadi si genre itu ada satu ciri khas tertentu sih, ada beberapa ciri khas tertentu sih. Kayak yang lain misalnya dari genre apa ya yang beda ya. Yang paling mencolok aja deh. Kalau dari musik-musik metal kan orang-orang kalau yang dengerin metal biasanya apa? Celananya Celananya ketat, terus pakainya jaket kulit. Dan identik dengan warna hitam kan pastinya. Iya, makanya kan dari itu kan bisa jadi ciri khas yang kuat, genrenya itu tersebut kan. Kebalikannya sama yang hip hop tadi kan bajunya gede, morot. terus bajunya boxy, oversize gitu-gitu kan. Ya gitu sih menurut aku. Berarti emang balik lagi ke selera masing-masing kan. Nah, balik lagi ke selera masing-masing tetap. Terus ada nggak sih genre yang dulu kamu suka banget tapi sekarang malah jarang kamu dengerin? Kalau genre tuh apa ya? Kalau dulu tuh aku sering banget dengerin Grow the Grind atau Grindcore gitu-gitu. Itu musiknya kan nggak jelas, maksudnya jarang orang dengerin. Aku dulu bisa dengerin itu setiap hari, setiap malam. Wow. Aku bisa suka banget sama satu genre itu, entah kenapa. Mungkin karena itu nih ya, kayak materinya ya, karena aku suka nyantol di kepalaku, jadi aku bisa dengerin itu terus. Tapi Nggak bosen sekarang gitu ya? tapi sekarang karena ada Spotify-ku yang nggak premium itu, jadi aku jarang dengerin kayak gitu. Soalnya kalau gitu enaknya dengerinnya tuh full satu album atau satu EP langsung tuh loh. Soalnya kan biasanya nyambung kayak ada jadi apa sih, sampel-sampelnya tuh yang bikin nyambung gitu loh. Jadi cocoknya tuh Tanpa ada gangguan ya. iya, terus bahayakan Spotify iklan ya banyak lagi. Shuffle bisa ngerubah ke band lain, soalnya kan sound-soundnya kan beda-beda semua. Jadi nggak bisa nyambung loh. Jadi aneh banget didengerin kalau musik-musik kayak gitu didengerin terus tiba-tiba iklan tuh kayak Benar-benar. wow, merusak mood banget. BTW. Jadi sekarang udah nggak maksudnya udah jarang gitu ya sekarang. Jarang sih sekolah. Aku kalau dengerin kayak gitu biasanya aku pakai Bandcamp, kalau enggak ya di YouTube. Di YouTube masih ada iklannya sih, tapi bisa kayak satu Di skip album gitu kan. Iya, Kalau di makanya. YouTube tuh, kalau di Spotify emang nggak bisa di skip ya, harus nungguin. Iya makanya shuffle lagi. Kalau di YouTube kan masih bisa satu album penuh, tapi ya tetap ada iklannya. Tapi aku sekarang makainya Bandcamp itu tadi, aplikasi yang ngumpulin band-band underground itu. Jadi ya itu. Oke, kalau kebalikannya gimana? Pernah nggak awalnya ngerasa ini lagu kok aneh banget ya, tapi lama-lama kok nagih juga gitu? Ini ya apa ya? Kalau sejenis itu apa namanya? Ada band dari luar namanya Saosin. Dia tuh kayak emo gitu loh, emo core tuh. Kan dulu kan kayak Aneh. iya kan, orang liatnya tuh Apa nih? aneh banget, rambutnya yang itu tahu kan, Jabrik. bukan jabrik dong, di Metal, pinggirin atau apa? di pinggirin gitu loh, kayak emo jablay, jamet zaman dulu itu loh, maksudnya yo dulu kan bandnya kayak gitu soalnya. Terus sekarang kan udah pada tua kan, udah pada itu. Terus ya itu aku dulu dengerin kan, ih apa sih aneh banget. Iya, benar. Ini band aneh banget, tapi kok sekarang kok Lama-kelamaan enak, Iya. nyantol. Iya. didengerin enak banget sekarang, malah apal lagi sekarang.
Soalnya kan kalau udah lagu-lagu kayak gitu, apa ya? Aku melihatnya alay, alay gitu. Anjing orang-orang emo apa sih, alay banget. Tapi sekarang kok malah didengerin. Apa sih? Ternyata nelen ludah sendiri ya. Enak, apapun makanannya, minumnya Ludah sendiri. Enak. Oke, karena ada istilah apa? Tak kenal. maka tak sayang. Wow, iya lagi. Oke, kalau gitu kita tarik ke kondisi sekarang nih. Kan sosmed tuh udah banyak banget. Menurut kamu nih, pengaruh media sosial misalnya kayak TikTok nih yang lagi orang pada pakai semua. Menurut kamu TikTok tuh gede nggak sih pengaruhnya buat ngebentuk selera musik orang? Gede banget sih. Pasti itu TikTok kan sekarang, apalagi aplikasinya aja kan berpengaruh kan ke kehidupan sekarang. Iya. Berarti apapun lah. Sekarang udah punya TikTok. Sekarang masing-masing, mau ya. nyari apapun ada di TikTok. Iya. Iya makanya kan itu tadi TikTok tuh pengaruhnya kan besar banget sekarang di entah di industri entah di kehidupan yang lain. Iya, betul banget. Tetap berpengaruh sih kalau menurutku, kalau dari segi genre gitu-gitu kayak tiba-tiba orang dengerin DJ aneh itu. Karena FOMO. iya, orang-orang bisa langsung nge-share gitu kan. Jadi lebih gampang buat hype-nya dari band itu sendiri. Iya, padahal kan dulu awal-awal kan orang-orang kan kayak ngejudge juga kan. Ingat gak? Kayak Iya. dulu orang-orang Apa yang sih main TikTok? iya, benar. ada tiba-tiba Bowo. iya bawa TikTok anjir, joget-joget lagunya DJ kayak gitu kan. Dulu orang-orang kayak ngejudge dulu. Apa sih? Tapi sekarang bisa tiba-tiba download TikTok semua, orang-orang bisa joget-joget semua. Kayak apa ya? Berburu like di TikTok sekarang. Sekarang kan yang dipentingin kan FYP. FYP-nya. Konten-konten TikTok kan FYP gitu. Jadi ya itu tadi berpengaruh menurutku, malah bisa meningkatkan engagement dari si band atau itu sendiri kan. Iya, benar. Kalau orang punya TikTok gitu. Jadi ya itu tadi gitu. Penting sih sekarang. Penting Iya, banget. benar. Terakhir nih, kalau misalnya hidup kamu sekarang harus diwakilin satu genre musik, itu genre apa menurut kamu, Faza? Wow, itu pilihan sulit, sumpah beneran. Kayak aku kan tipe orang yang kalau dengerin musik tuh nggak yang dengerin satu genre doang, nggak. Bisa berbeda-beda gitu ya. Iya, kayak bisa beda-beda dalam satu waktu, bahkan dalam satu waktu. Kayak pas lagi dengerin musik ini, tiba-tiba kayak nggak mood, nggak cocok gitu kan, bisa ganti lagi ke genre yang ganti lain. lagi. Terus dengerin ini nggak cocok lagi, ganti lagi kayak gitu-gitu kalau aku dengerin musik. Jadi kalau suruh milih satu sih Itu kayaknya berat banget ya. Iya, seumur hidup lagi. Sulit. Iya, benar. Seumur hidup belum milih satu itu agak susah sih. Mungkin kalau disuruh milih sih apa ya, kayak neo jazz atau soul gitu sih. Aku lebih milih kayak lebih cocok didengerin kalau seumur hidup bisa. Soalnya kan jangkauan usianya kan bisa sampai tua banget kan. Iya, ya, mungkin itu sih kalau aku. Oke. Obrolan soal genre kan emang nggak ada habisnya ya. Iya, bener banget. Tapi Sonet, jangan kemana-mana dulu ya. Karena abis ini kita bakal balik lagi buat ngobrolin musisi dan band lokal. Oke, kita akan kembali lagi sesaat ini di Sound and Sense. Duh, panas banget hari ini. Tenggorokan kering nih. Kamu butuh yang segar nih. Minum aqua dulu.
Wah, seger banget. Rasanya langsung adem di tenggorokan. Iya dong, Aqua diambil dari sumber air pegunungan yang terlindungi alami. Aqua, air mineral pilihan keluarga Indonesia. Aqua, kebaikan yang alami dari sumbernya. Oke Soundmate, kita balik lagi di Sound and Sense. Sekarang kita masuk ke segmen musisi dan juga band lokal. Nah, penasaran nih, musisi atau band lokal pertama yang bikin kamu jatuh cinta sama musik Indonesia siapa sih, Faza? Apa ya? Yang bikin jatuh cinta Sama musik Indonesia. sama musik Indonesia. Musik lokal. Musik lokal Indonesia. Mungkin aku dulu dengerinnya Morfem kali ya. Morfem. Iya, aku dulu pertama awal-awal tuh ya Morfem kayak yang aku sebutin tadi, festivalis itu tadi. Kan SMP kan itu tadi. Iya, SMP. Terus agak kelas 3 berarti aku dengerin Morfem kayak kelas 3 dengerin Morfem, ini keren banget. Ini si band keren banget tuh asli. Itu kenapa tuh? Karena rekomendasi dari temen atau emang kamu Ngulik sendiri, Iya, ngulik kayak sendiri. dapat sendiri. Itu aku ngulik sih, soalnya kan ya itu dari festivalis seneng. Terus merambah ke band-band yang lain gitu ya? Iya kayak suka kan, suka terus dengerin di YouTube. Dulu aku masih nyetelnya kan di YouTube, Iya, dulu dari YouTube. tahun-tahun segitu Tahun-tahun masih segitu YouTube. masih nyetelnya dari YouTube. Terus kan ada rekomendasi kan itu. Ke bawah ke bawahnya. Ke bawah aku dengerin. Terus ada satu itu Morfem. Morfem. Wow, itu aku Langsung jatuh cinta. iya sih, itu langsung jatuh cinta sejak pertama kali mendengarkan. Iya, benar. Real Jimmy Multazam sampai wow, aku ngikutin banget Jimmy Multazam dari Upstairs dulu. Wow. Berarti Ngulik. emang dari awal udah ngikutin ya kamu ya? Iya kayak Band-band ngikutin. lokal sebelum. Yang sampai sekarang ini kan? Iya. Oke, kalau menurut kamu nih, apa sih yang bikin musisi lokal tuh beda dibanding musisi luar? Kalau yang bikin beda kualitas musiknya kali. Tapi kan ya kalau dibandingin Kayak apa tuh kualitas musik tetap tuh? beda. Iya sih. Kemarin aku baca di Twitter, anjing lucu banget. Ada orang bilang nge-tweet gini, kualitas musik luar sama lokal Indo, iya. lokal beda tuh karena di listrik di luar sama di sini tuh kualitasnya beda. Apa sih emang sepengaruh ya? Mungkin Karena emang kita sering matlis mungkin. nggak tahu. Halo PLN. Lucu, pasti lucu banget loh. Tapi mungkin bisa jadi itu sih. Kayak listrik di Indo sama di luar tuh beda. Kualitasnya. Kualitas listrik di Indo sama di luar tuh beda. Tapi kalau dari segi isinya tuh menurut kamu gimana dong? Kalau segi isi itu ya tetap beda kan, wawasan tetap kan oh kembali. iya. Kalau Orang luar tuh lebih over gitu, lebih open minded gitu kan. over. Ya mungkin kan apa ya, referensinya kan lebih luas kan. luas. Kalau orang luar, kalau di sini kan masih Kayak keterbatasan. Kalau takut anti kritik atau maksudnya takut sama pemerintah mungkin. Ini kan merambah ke pemerintah ya. tekan pemerintah. Jadi mungkin itu juga bisa kan yang Iya, kayak kebebasan berekspresi kan maksudnya. Kebebasan Itu berekspresi. itu yang Iya sih. terbatas di Iya lokal. sih. Tapi kalau segi kualitas musiknya mungkin dari ya itu tadi referensi atau gear yang dipakai, kayak efek kayak gitar kayak gitu-gitu kan tetap beda kan. Orang di sini harganya berapa lebih mahal kan, kalau orang sini kayak mikirnya aduh yang segini dulu lah biar
bisa ngelanjutin dulu. Lanjutin dulu, balik modal dulu. Iya, balik modal dulu. Kalau orang luar kan biasanya lebih murah harganya. Jadi kan apalagi yang di sini barang-barang KW itu loh, gitar-gitar custom kayak gitu. Itu kan mempengaruhi ke sound juga kan. Jadi kayak Kualitasnya. iya, jadi output kualitas suaranya kan beda tetap pada akhirnya sama software yang digunakan kayak efek kayak gitu-gitu. Oh iya itu. Kalau dari segi materinya apa ya? Ya itu tadi referensi. Kayak orang-orang luar tuh referensinya kayak banyak banget, bisa dari apa musik ke musik atau dari film atau dari apa. Mungkin yang lebih di iniin membaca sih. Jadi bisa literasi. Orang-orang sini mungkin Kurang ya literasinya, harus ditingkatin lagi. Iya. Iya tuh soundmates. Oke, ada nggak sih menurut kamu band lokal yang bagus banget tapi sayang nih belum banyak orang yang tahu? Ada band lokal yang bagus banget. Siapa tuh? Dari Jogja namanya Infinite Sienance. Dia memainkan musik suges gitu sih. Oke. Mau materinya cocok sih di aku emang suka suges juga, dengerin suges juga, jadi cocok. Mungkin apa ya yang bikin kurang terekspos, ya kurang populer tuh mungkin kayak dia kurang produktif akhir-akhir ini. Jarang bikin Dari lagu. anggotanya gitu. Iya, dari anggotanya. Soalnya kan yang dua menikah kan. Jadi satu band ada 3 orang, yang 2 tuh nikah. Jadi mungkin kayak bagi fokus ke itunya bagaimana, nggak tahu sih. Soalnya emang dari dulu singlenya cuma itu doang, nggak produktif buat itu lagi. Single baru. Musik baru lagi. Baru. Ya itu, soalnya kurang produktif aja sih menurutku. Sayang banget ya. Iya, tapi berarti. sosmednya dia tuh masih aktif nggak sih? Ya itu jarang banget. Sayang banget sayang berarti banget. ya, padahal udah kualitas musiknya bagus. Iya, ya, Tapi kurang aktif. kurang aktif. Dia bahkan kalau nge-share apa kayak posting apa foto itu cuma flyer kalau lagi main doang. Dan bahkan kalau main mungkin setahun bisa berapa kali doang kayak. Berarti tanpa Jarang. adanya Bisa interaksi gitu ya. Iya, makanya Kurang interaksi dengan penggemarnya gitu juga bisa mempengaruhi nggak sih? iya, kayak orang jadi mikirnya kayak ini band masih Band aktif nggak sih? aktif. Masih aktif nggak sih? Ya yang bikin mungkin dia mau jadi band langka atau gimana nggak tahu sih. Jadi misterius gitu mungkin band ya. misterius. Tapi jujur bagus banget sih si band, kayak ngangkat apa ya Jepang gitu loh. Wow. Keren. Dan dari Jogja. Dan dari Jogja. Gokil sih. Bahkan Harusnya aku- lebih aktif Iya lagi ya. sih, sayang banget nggak sih? Iya, makanya bahkan aku kiranya dulu bukan dari Jogja, malah muka-mukanya tuh kayak muka-muka Jepang-Jepang itu loh. Wow. Visualnya mereka. Iya, Oh my god. Pun. Jepun, Apakah sumpah. mereka Sumpah. keturunan dari Jepang? Wow. Tertinggal. Bisa dicek Iya, IG-nya. soundmate nih bisa nih. Bisa. Cek IG-nya, ramaikan. Infinite Iya. Sienance. Oke, kalau ngelihat kondisi industri musik lokal sekarang nih menurut kamu gimana nih Faza? Industri musik sekarang Ya. lokal Yang kan? lokal, apakah semakin Maju, naik ya? naik. Apakah semakin turun? Menurutku ya semakin berkembang sih sekarang, kayak banyak bermunculan band-band baru kan sekarang. Ya. Yang Udah nggak kehitung lagi. iya, kayak banyak banget sekarang orang ngeband. Wow, kayak mungkin dari TikTok itu tadi ya, Ya. dari paparan Pengaruh medsos. pengaruh medsos itu tadi, mungkin kayaknya dari orang-orang pengen gitu ngeband. Apalagi yang lagi hype banget kan orang musik hardcore tuh kan, dari genre hardcore. Dulu kayak orang-orang jarang banget dengerin itu.
Terus tiba-tiba orang-orang jadi ngeband hardcore semua, banyak banget band-band hardcore semua. Jadi dengerin semua. Ya, dengerin semua, tapi ya nggak cuma hardcore juga sih, kayak band-band Banyak baru. orang-orang yang FOMO lah ya hitungannya itu. Oh iya, ini gara-gara TikTok itu aja kan. Tapi ya nggak cuma hardcore juga sih, kayak band-band baru sekarang kan banyak banget. Banyak Kayak banget. yang baru tuh ada Alkateri namanya bandnya. Itu kan dari krunya si Depan Turas kan, itu pokoknya personilnya. Itu menurutku salah satu perkembangan musik yang bagus sih, kayak cuma dulunya dari kru, terus tiba-tiba Sekarang bisa bikin band bisa sendiri. bikin sendiri, yang viralnya bisa menyaingi Depan Turas iya, sendiri. Depan Turas yang maunya, yang tadinya cuma ngekru doang kan. Jadi ya menurutku bagus-bagus aja sih sekarang, bisa orang-orang buat band-band semua. Harapannya apa nih kalau dari kamu nih? Harapan Iya, maksudnya kayak dari ngelihat industri musik yang sekarang lagi berkembang nih, harapan kamu nih apa nih? ya tetap sih band-band baru bermunculan yang kualitasnya tuh kayak bagus gitu loh, kayak ya dia tuh mainkan musik tuh dia ngerti yang dimainin musik tuh apa, dia ngulik, dia ngerti, jadi nggak cuma FOMO-FOMOan doang. Iya, bukan sekedar dengerin pengen dicap keren nih, Iya, udah dengerin ini nih. bener, nggak itu doang. Harus tahu juga, harus ngulik Iya. juga. Ya, harus ngulik juga. Itu menurutku salah satu hal terpenting sih kalau mau bikin musik atau mau ngeband. Ya salah bisa bikin itu kan, kemajuan industri musik kita sekarang kan. Ya. Jadi nggak cuma FOMO-FOMOan itu tadi, makanya. Ya, menurut kamu penting gak sih identitas lokal, entah itu tuh dari lirik, bahasa, atau budaya di musik? Penting sih menurutku, ya buat membentuk si citra bandnya itu tadi. Soalnya kalau nggak kayak gitu, Gak ada ciri khasnya. iya, tujuan ngebandmu tuh untuk apa? Dari awal memilih genre lagu yang mau Sampaikan iya. dibikin aja kan harus dipikirin. Iya, Harus nggak cuma main-main doang. Ya itu tadi, harus ngulik sih menurutku. Kayak kamu seneng apa sih? Kamu lagi dengerin apa sih? Apa lirik genre itu punya pengaruh enggak sih di hidupmu? Nggak cuma yang tiba-tiba wah ini lagi rame sih, aku mau lah bikin kayak gitu, biar FOMO, iya biar keren lah, biar banyak yang dengerin. biar banyak yang dengerin. Tiba-tiba kan jatuhnya kayak apa, endingnya si musik tuh kayak nggak pesan Yang dari mau musik tuh disampaikan nggak terarah, nggak tersampaikan. toh. iya nggak tersampaikan, jadi musik jelek maksudnya. Dari hasilnya tuh jadi musik jelek, jadi ya itu tadi sih. Jadi penting banget membuat citra band itu lebih jelas dan dikenal publik. Punya identitas. Punya- Karena itu punya juga yang identitas. bakalan mengikat para soundmates nih buat dengerin band itu kan. Iya, yang menarik audiens kan itu juga kan, Ciri si khas. citra band ciri khas itu tadi, gak cuma FOMO itu tadi. Oke, terus nih, pernah nggak sih kamu tuh nonton band lokal secara live yang sampai sekarang nih masih banget kamu inget? Pernah waktu belum lama sih, 2024 Tahun lalu berarti. tahun lalu, iya tahun lalu itu ada enggak satu sih, kayak satu event lah, satu satu event event. namanya Asbun. Asbun tuh kayak pecahannya dari Synchronize Fest, itu kayak set lah, satu set di Synchronize Fest namanya Asbun. Itu pecah banget di Synchronize Fest, kayak viral banget lah, orang-orang suka banget lihat itu. Jadi Asbun tuh setnya tuh ada 3 band, 3 band ya bener 3 band.
satu Rek, yang kedua ada Swallow, yang ketiga ada Tex-Pex. Jadi 3 band itu tuh indie rock Bogor yang lagi hype banget lah. Maksudnya orang-orang lagi suka banget lah. Lagi suka. Iya, lagi viral banget. Terus itu dijadiin satu di Synchronize Fest dan terkejut. Kamu shock gitu atau apa? Enggak. Kok malah shock sih? Kamu bilang terkejut nih. Apa yang Kayak terkejut? hype-nya tuh tiba-tiba pecah banget di Synchronize. Gara-gara apa tuh? Ya gara-gara itu tadi gak sih? Orang-orang kan lagi suka banget. Itu band-band maksudnya bagus banget. Terus dijadiin satu 3 band yang ngangkat Bogor itu tadi. Yang gokil ini pecah. Aku menganggap berarti kondisi konsernya itu memang benar-benar padat sama para Penonton. Iya, penonton dan pendengarnya kan. Iya, dan itu si Set Asbun itu banyak orang yang request kayak, "Bang, tur di sini dong, bawain Asbun ke sini dong." Dan tiba-tiba dibikin beneran, Asbun tuh tur di Jawa sampai Bali. Dan bagusnya, kabar baiknya sampai ke Jogja. Jadi Jogja kebagian tur itu. Jadi aku harus nonton sih ini, pikirku. Ya itu tadi, karena aku dari dulu dengerin Tex-Pex kan. Nah, maksudnya aku udah seneng banget sama Tex-Pex. Jadi aku wishlist. udah nungguin banget Tex-Pex nih kapan ke Jogja. Dan akhirnya karena Set Asbun itu wow, pecah banget sih. Karena soalnya aku dengerin si Rek juga kan, Rek sama Swallow aku juga ngikutin. Emang musiknya kan bagus, itu band-band baru juga, band baru dari Bogor itu tadi. Wow, itu bagus sih, pecah banget sih. Menurut aku itu nggak terlupakan sih. Aku sudah wishlist soalnya selama Tex-Pex itu tadi. Emang udah wishlist, tiba-tiba ke Jogja. Kan siapa yang nggak seneng? Siapa yang nggak seneng, siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau, siapa yang Langsung nggak gas ngejar? nonton. Iya sih, langsung. Oke, tadi kan udah berbincang-bincang sama Faza banyak banget ya. Dari tadi kita ngobrolin musisi lokal. Rasanya langsung pengen buka playlist gitu kan. Betul banget, tapi tenang Sonet, karena habis ini kita akan masuk ke segmen yang paling ditunggu. Segmen rekomendasi lagu dari band lokal. Stay tune, kita bakal balik lagi sesaat ini di Sound and Sense. Kamu nggak takut panas? Matahari lagi terik banget loh. Tenang, aku pakai wadah sunscreen. Oh, yang ringan itu. Iya, teksturnya ringan, cepat meresap, dan nyaman dipakai sehari-hari. Pantes aja wajahmu tetap fresh, nggak kelihatan kusem. Iya, soalnya wadah sunscreen bantu lindungi kulit dari sinar matahari tanpa ribet. Wardah, feel the beauty. Oke Soundmate, balik lagi di Sound and Sense. Dan sekarang waktunya rekomendasi time. Wow, langsung aja. Menurut kamu nih Faza, musisi atau band lokal yang wajib banget didengerin siapa sih? Apa ya? Bentar, aku mikir dulu. Kalau kamu biasanya dengerinnya apa sih? Aku apa ya? Biasanya sih kalau aku dari FYP TikTok sih. Kamu Kalau FYP TikTok, yang tergantung lagi viral FYP tuh apa. TikTok gitu Terus aku ya. langsung dengerin. Aku ada satu yang aku sering dengerin band lokal, Apa tuh? Lemon punya Skandal, itu sering aku puter sih akhir-akhir ini. Kalau kamu Faza?
Kalau aku rekomendasi ada satu band dari Surabaya, namanya Crayon Case. Itu dari Surabaya. Dia tuh genrenya kayak suges dream pop gitu sih musiknya. Materinya bagus banget. Aku suka banget sama band itu. Itu BTW band baru tahun kemarin atau tahun ini gitu, baru banget. Itu band masih fresh, jadi bisa dilihat ya, bisa dilihat, bisa didengerin di Spotify, kayak udah ada di YouTube. Itu kira-kira kenapa ya kok langsung hype gitu tuh? Karena emang materinya yang bagus atau ada Bahkan kayak belum hype nggak sih sekarang? Belum hype. Jadi kayak ya orang-orang tertentu aja yang masih listenernya masih berapa Masih gitu. dikit. Masih dikit banget. Jadi belum terekspos gitu loh, masih. Apa itu tadi namanya? Boleh dicatat Iya, dong. Soundmate nih harus dengerin nih rekomendasi dari Faza nih. Namanya Crayon Case dari Crayon Case, Surabaya. Boleh Band dicek. Surabaya. Ya, boleh dicek IG-nya atau Mungkin sosial habis medianya. ini mereka bakalan dengerin langsung ya. Iya. Oke. Harus sih cek. Kalau disuruh milih nih satu lagu dari band apa tadi? Crayon Case. Crayon Case, yang lagu yang bakalan direkomendasiin ke soundmate-nya apa nih? Surabaya. Itu judul lagu BTW, bukan. Bukan nama daerahnya. Daerahnya. Itu emang Itu lagu pertama yang dia rilis atau gimana nih? iya kayak itu single pertamanya dia Crayon Case ngeluarin single judulnya Surabaya. Nggak tahu sih dia Oke. ngambil judul Pikiran itu. juga. Oh, by the way, Crayon Case nih anggotanya ada berapa nih? Kalau anggotanya ada berapa ya? Aku belum pernah lihat dia live langsung soalnya. Cuman dengerin lagunya Cuma- kok enak, Ya cuma lagi nyantel dengerin gitu lagu ya. ya doang. Aku juga belum ini ya. Boleh Soalnya nih. di itunya nggak ada foto band atau Anggota. profil Oh. bandnya itu. Jadi aku belum tahu, belum ngecek juga sih. Boleh nih buat para soundmate nih langsung dikepoin, langsung didengerin. Judulnya Surabaya dari Crayon Case. Ya betul banget. Nah ini seru banget nih. Terus ada nggak sih rekomendasi buat soundmates lagu lokal buat pas lagi santai? Pas Lagi santai. lagi ngecil dengerin lagu apa ya? Galau nggak nih? Kan santai, Lagi santai nggak usah dulu galau nih. dong, lagi ngecil. Lagi kecil. Berarti kalau yang untuk santai mungkin apa ya? Ya musik-musik santai. Mungkin yang slow gitu Yang atau slow apa gitu. Mungkin dari musik-musiknya Danila sih. Danila Riyadi itu kan musiknya Slow, kan. enak dinikmati. Bisa Iya. didengerin semua kalangan kan? Ya soalnya dia genrenya kan juga jazz kan dia. Oke. Tapi yang albumnya Pop Supply itu kan kayak berubah banget sih, yang tadinya slow terus tiba-tiba jadi kayak gitu. Tapi masih root benang merahnya tuh masih di jazz. Jadi ya bisa sih, menurutku cocok banget. Emang enak banget didengerin sore-sore lagi ngecil. Iya lagi dia kan indie juga kan. Ya. Indie senja gitu kan dulu. Saingannya jajarannya sama 420 sama Dialog Senja itu kan. Dia indie senja gitu, kopi viral sih dulu. Emang enak banget itu. Iya, soundmate jangan lupa untuk dikepoin lagi ya, itu rekomendasi lagu apa tadi? Danila Riyadi. Dari Danila Riyadi. Oke. Itu kan tadi yang buat nyantai ya. Sekarang nih buat lagu yang siap didengerin pas lagi galau. Kira-kira apa ya? Apa ya kalau lagi galau? Lagi sedih, lagi nangis di kamar. Yang lagi habis, curhat sama iya. bantal. Habis Sedih banget. ya habis mengalami life After break up. Apa ya? Ada satu rapper apa ya? Emo rap sih dia dulu. Dari Odds the Odds. Jadi
judulnya tuh Gothenburg. Lagunya tuh entah kenapa galau banget, asli. Sedih banget. Asli sedih banget. Bahkan ada dia bikin satu album isinya emo rap itu tadi. Jadi isinya sedih semua, kayak anjing ini orang paling sedih di dunia kalau menurutku tuh. Sumpah dia materinya tuh sedih semua. Kayak dia habis diputusin pacarnya. Oh my god. Terus jadi dia bikin album isinya berapa track ya? 10 atau 8. Wow, Kan album sih, kan. itu Banyak sedih sih. semua. Itu sedih semua, dan itu ada berapa album? 2 kayaknya. Kalau dengerin lagu itu mengasihani penyanyinya Iya, langsung Tapi asli itu sedih banget. menguras energi kita buat nangis terus. Iya makanya itu sedih banget sih makanya. Boleh tuh dicatat. Iya, Ya, para soulmates soulmate yang lagi galau ya. Yo, Ods dari Bali. Oh, dari Bali Dari itu. Bali tuh. Lokal juga. Lokal lagi. Iya, lokal juga dari Bali, dia emo rap. Emang dia awal-awal kalau aku tahu sih dia bikinnya kayak gitu juga. Memang Awal-awal- pasarnya dia lagu galau. Awal-awal dia emang bikinnya emo rap, tapi sekarang udah ke arah yang beda sih, kayak Memphis gitu. Dia kan juga bikin kayak kolektif rap sama beberapa musisi lain kan, kayak Jafar sama Ican itu dari Color Code. Dia kan Ican tuh fun fact-nya dia main emo rap juga. Anjing dia full talent sih si Ican. Keren sih. Dia punya band Color Code dari Jogja kan. Color Code dia main popang. Terus dia punya emo rap. Terus band-band yang lain dia punya band hardcore punk. Semua genre disabet ya kayaknya. Iya, makanya dia kayak Keren full sih talent. si Ican ini. Full talent. Let him cook. Yes, Let him cook. Bener sih. Gokil ini. Terus sekarang ada band baru lagi kan si Ican. Ya itu tadi dia kolektif, ikut kolektif dari yang buat itu Osbios itu. Awalnya fun fact-nya dia buat Darli itu dari pertemanan SoundCloud. Jadi kayak dia pertemanan SoundCloud, dia ada beberapa musisi itu kan. Jadi kayak cocok gitu, kayak ada Triko dari Klaten. Terus dibikinin dari satu kolektif rap namanya Darli Club. Yaitu dia mainin musik-musik Memphis gitu. Keren. Triko juga keren sih dia musiknya. Oke, tadi kan udah yang buat galau nih, udah dicatat ya soundmates. Terus sekarang ada nggak buat nemenin perjalanan malam, naik ride Iya, ya? benar banget. Naik ride Pas lagi motoran malam-malam. sendiri, dengerin musik. Bahaya sih, tapi Iya sih, ya. tapi boleh dicoba buat para soulmate. Yang pasti musiknya berarti nggak slow dong. Iya, bikin ngantuk itu Iya, pasti. Jangan yang Bikin ngantuk kan micro sleep nanti nih. Nanti microslip malah kecelakaan. Aduh, bahaya juga. Jadi harus musiknya tuh yang semangat gitu. Iya, semangat. Semangat. Apa Semangat. ya dari ini ya mungkin yang aku dengerin yang semangat tuh Sausin itu band dari luar sih, band luar. Itu musiknya bagus sih kalau menurut aku, kayak bikin semangat gitu. Kalau yang udah dengerin sih mungkin tahu lah harusnya musiknya tuh kayak bikin singelong, kayak bikin gitu. Jadi udah pasti di jalan tuh kayak nggak gabut istilahnya kan, nggak bikin Ada yang ngantuk. nemenin, iya, kan nggak ada bikin yang ngantuk. nemenin itu. Bikin singelong, bikin ngangguk gitu. Jadi nggak ngebosenin lah. Nggak ngebosenin, nggak bikin ngantuk. Iya, di jalan kan biar fresh. Biar melek. Untuk hari ini nih, pas soulmate lagi dengerin podcast ini, coba dong rekomendasiin 3 lagu lokal buat hari ini yang bisa didengerin buat para soulmate. today. Iya, buat hari ini nih, apa sih? Lagu lokal. Iya. Dari Kalau lagu sih kayak
Yang Terlalu- mungkin bisa direkomendasiin dari beberapa lagu terakhir yang kamu dengerin nih. Dari Wah, berbagai genre deh, nggak apa-apa. harus Title. lagu ini enggak? Iya, lagu. Ya, bentar. Apa ya, tak pikir dulu. Iya, mungkin bisa dibuka nih playlistmu atau gimana nih, biar kamu keinget lagi nih. Mungkin dari ini band asal Bekasi ya. Dia asal Bekasi, genrenya popang dia. Namanya tuh Real Heart. Dia popang sedih gitu. Kayak ya mirip-mirip Color Code, sejenis gitu, Enjoy Drink dan lain-lain. Kalau lagunya namanya judulnya Gone. Gone. Yes, dia lagunya tentang kepergian seorang. Oh, berarti sedih nih. So Ini yang sad. Ya, tapi kan musiknya bikin semangat, tapi liriknya sedih gitu. Kadang emang ada ya jenis-jenis musik yang kayak gitu. Iya kan? Liriknya sedih tapi pembawaannya yang kayak Semangat. semangat gitu. Ya, itu kan menarik kan. Benar. Popang. Dua lagi nih, apa nih? Dua lagi. Ada dari band asal Bali juga ini. Bali. Asal Bali, namanya Displacement. Itu band tahun berapa ya? Udah lama banget sih itu Udah band. lama. Sekarang udah apa namanya, kalau band tuh vakum. Oh iya. Hiatus, vakum. Hiatus. Iya, vakum. Udah berapa lama itu? Kurang tahu sih. Udah tapi Bertahun-tahun, udah puluhan tahun. bertahun-tahun. Enggak sampai puluhan Oh, tahun nggak sampai sih. puluhan tahun. Wow, lebay itu. Tua Ini itu. Itu band tua Jadi banget. fosil mungkin. Aneh. Tuh tua banget sih. Karena dia tuh vakum gara-gara ada salah satu anggota bandnya tuh yang Membernya. meninggal. Jadi Sedih sih. Innalillahi. Berduka cita. Jadi dia kayak mungkin terpuruk ya, jadi nggak mau melanjutin si bandnya itu tadi. Jadi dia mending itu kayak berhenti ngeband itu. Tapi si basisnya masih ngeband, cuma yang lain nggak ngelanjutin si band ini. Dari Displacement itu tadi rekomendasi songsnya, lagunya judulnya All You Know. All You Know. Itu genrenya ya mirip-mirip sih sama Yang itu tadi, yang- Gone. Ya yang tadi agak ke post hardcore sama popang-popang gitu. Kayak dia inspirasinya dari Title Fight sih, dari band luar asal Kingston. Soalnya dari segi sound suara tuh sama lirikal tuh mirip-mirip gitu. Kayak apa ya, inspirasinya tuh ke arahnya kayak yang kesana gitu. Itu bisa buat rekomendasi, itu keren banget sih, walaupun sekarang udah berhenti Ya, ya. vakum itu Udah tadi vakum itu ya. tadi. Terakhir nih, apa nih yang harus didengerin? Yang harus didengerin satu dari Ozdios itu tadi ya. Kembali lagi ke Ozdios, aku cinta banget sama Ozdios BTW. Shout out Ozdios, aku suka musikmu. Judulnya Me, the Moon, and the Stars. Me, the Moon, And the Stars. Catat nih, harus dicatat. Itu lagu tentang apa tuh? Itu salah satu lagu ya, masih tetap galaunya Ozdios saja. Oh Kayak my god, berarti emang cuma ada aku, bulan sama bintang. Wow, kayak dia tuh kayak habis diputusin gitu guys. Dari kesendiriannya Se-Indonesia tuh, galau gara-gara dia ini nanti. iya, kesendiriannya tuh dibikin lagu jadi kayak gini. Wow banget sih. Menurut aku ya keren aja. Kayak apa ya, sampel-sampelnya tuh kalau mau rap kan biasanya dari gitar ya. Instrumen gitar tuh petikan-petikan terus jadi rap tuh. Wow, keren banget sih. Oke, berarti itu 3 lagu rekomendasi dari Faza. Ada Gone, All You Know, dan yang terakhir ada Me, The Moon, and The Star. Yes. Boleh banget buat para soundmate langsung dikepoin, langsung didengerin, Ya, biar Buka Spotify Iya, langsung ya, langsung tambahin ke ketik. playlistnya. langsung cek-cek lah.
Tapi nggak kerasa ya Soundmates, obrolan kita hari ini udah sampai di ujung. Terima kasih banyak buat narasumber kita hari ini, Faza. Boleh beri tepuk tangan ya? Sama-sama, terima kasih sudah mengundang saya. Oke, yang udah sharing dengan santai banget dari awal sampai akhir, yang tentunya penuh banget dengan makna. Oke. Buat kalian para Soundmates, jangan ragu buat explore musik lokal dan terus dukung musisinya agar Terus berkembang Terus nantinya. berkembang. Oke. Iya, bener banget. Aku Rahma. dan aku Intang. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya cuma di Sound and Sense, ngulik musik dari rasa sampai makna. See you.